Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan kita selama ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman Islam. Khususnya di bulan Ramadan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menonton video saya ini, dan terlebih yang like, komen, subscribe, dan yang sudah menekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sunnah di bulan Ramadan. Apa saja sunnahnya, sahabatku dimanapun berada? Bagi orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan, disunnahkan yang pertama melaksanakan sahur. Sahur itu dilaksanakan di setengah malam, sepertiga malam. Jam 2, jam 3 yang biasalah sebelum pelaksanaan imsak. Apakah dengan makan? Boleh. Meskipun dengan seteguk air, beberapa tegukan air dengan tujuan niat untuk sahur, itu sudah mendapatkan pahala sahur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saumnya dapat pahala, sunat sahurnya makannya juga mendapatkan pahala. Untuk apa kita melaksanakan sahur? Untuk mendapatkan kekuatan dalam melaksanakan saum di esok harinya. Dan yang kedua, dalam saum disunnahkan mempercepat buka puasa ketika sudah azan maghrib. Begitu azan maghrib, kita jangan dulu melaksanakan sholat maghrib, tapi harus berbuka dulu. Yang sebaik-baiknya buka, kata Rasulullah SAW, dengan korma basah. Kalau tidak ada korma basah, korma kering. Kalau tidak ada korma basah, korma kering, maka dengan beberapa tegukan air. Sahabatku dimanapun berada, yang selanjutnya yang sunnah itu berdoa ketika sesudahnya berbuka. Jadi doa berbuka puasa itu bukan sebelum buka, tapi sesudahnya berbuka. Banyak kalimat sesudahnya doa berbuka puasa menurut ajaran Rasulullah SAW. Ada yang bilang ketika sudahnya melaksanakan berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hanya kepadamu ya Allah aku berpuasa, dan dengan rizkimu aku berbuka. Ada yang ditambahkan lagi, wabika amantu. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Kami berpuasa kepadamu ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, kami berbuka atas rizkimu ya Allah. Banyak doa yang diajarkan Rasulullah, tapi yang sering kita dengar dan kita lakukan mungkin seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Sahabatku dimanapun berada, selanjutnya yang sunnah saum ketika sunnah ketika datangnya Ramadan, ketika mandi wajib ataupun sunat di malam hari. Perempuan sudah selesai haidnya atau perempuan sudah selesai nipasnya, lebih baik jangan di siang hari, tapi mandinya di waktu malam. Kenapa?
takut ada yang membatalkan, ada yang masuk ke hidung, ke telinga, ke bibir, ke tenggorokan, dan ke kubul dubur. Maka disunahkan di malam hari. Yang disunatkan di saat saum Ramadan, menahan diri dari segala yang membatalkan saum. Dari makanan, dari syahwat, dari pendengaran, penglihatan, atau dari perut. Sekiranya yang mendorong hawa nafsu kita bergairah, maka dihindarkan. Kalau makanan, seumpamanya di siang hari kita ngumpulin seperti anak-anak, kan wajarlah kalau anak-anak. Kita ngumpulin makan-makan, lalu ditongkrongi, dilihat terus. Nah itu kita seorang dewasa, orang-orang yang dewasa, itu harus dicegah. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa anak-anak kita juga dicegah juga. Tolong nah kalau beli ini, masukkan ke lemari dulu. Nanti ketika mau maghrib, kita buka bersama-sama. Dengan rayuan yang sangat baik terhadap anak-anak, sehingga anak bisa ngerti. Lalu yang sunnah dihindari oleh kita, mencium bebauan yang sekiranya membatalkan saum. Biasanya kalau mencium yang harum, itu perut kita atau apa ini ya, biasanya suka mual. Nah, khawatirnya ketika kita mencium, lalu kita muntahkan, itu yang membatalkan saum. Nah itu yang harus kita jaga. Maka sunnah kita menghindari yang sekiranya minyak wangi atau apapun yang sekiranya membatalkan saum. Yang paling istimewa dalam Ramadan, sunnah di dalam Ramadan, saum Ramadan, adalah memperbanyak wa sunnah ma'a ta'qidi bi Ramadan iktsarus sadaqah. Memperbanyak sodakoh. Apalagi sodakoh kepada orang-orang yang mau berbuka puasa. Pahalanya luar biasa. Surga Allah dipersiapkan bagi orang-orang yang memberikan buka puasa. Apakah dengan air, dengan makanan. Pokoknya mah sering kita mendengar pembagian takjil. Itu luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak itu. Dan selanjutnya yang sunnah yang paling istimewa, wa iktsaru tilawatin lil Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an di bulan saum Ramadan itu sunnah yang paling istimewa, yang paling unggul. Bahkan kalau kita Ramadan, paling tidak kita 10 hari kita khatam. Paling tidak 15 hari kita khatam. Di dalam Ramadan, kita usahakan 2 atau 3 kali khatam Al-Quran. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang 114 surah itu kita selesaikan. Yang 30 juz itu kita selesaikan. Kenapa? Ada yang menyatakan barang siapa yang hatam Al-Quran, sesudahnya hatam lalu membaca hatam Al-Quran, ribuan malaikat akan mendoakan dan mengaminkan doa kita di hatam Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, diaminkan oleh ribuan malaikat yang mengaminkan doa kita. Luar biasa. Rahmat Allah turun, maghfirah Allah turun, mendekati kita, berbaur dengan kita. Maka iksaru tilawatin lil Quran harus kita betul-betul dijaga, diperbanyak. Selanjutnya yang sunat istimewa di bulan Ramadan adalah wa iksarul ibadati, memperbanyak ibadah. Ini dalam kitab I'anatul Talibin.
penjelasannya. Mohon maaf kalau salah. Memperbanyak ibadah kepada Allah. Baik ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah silaturahim. Apalagi di bulan Ramadan ada salat tarawih dan lain-lain salat sunat-sunat. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Artinya Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Kemarin biasanya sholat tahajudnya 2 rakaat, duhanya 2 rakaat. Coba berjalan itu tingkatkan, mi'rajkan, naikkan menjadi 4. Mi'rajkan umpamanya menjadi 6. Sebagaimana aturan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kemarin awabinnya 2 rakaat, kita mi'rajkan, naikkan di bulan Ramadan ini dengan 4, 6 dan sesuai aturan syara, aturan Rasulullah. Lalu termasuk ibadah juga ketika memberikan takjil kepada anak-anak kita. Biasa anak-anak kalau mau maghrib, dari mulai zuhur saja sudah persiapan mohon makanan A, B, C, D. Lalu kita memberikan. Anak-anak begitu datangnya maghrib luar biasa girangnya, luar biasa bahagianya. Itu akan mendapatkan pahala. Niat yang paling utama di diri kita adalah memberikan takjil kepada orang-orang yang melaksanakan saum. Takjil kepada istri, memberikan takjil istri kepada suami, memberikan takjil kepada orang tua, tetangga, dan lain-lain. Apalagi kalau ada lebihnya, kita memberikan takjil kepada orang lain. Jangan besar-besar, jangan banyak-banyak. Memberikan seteguk air minum saja nilainya sudah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi ibadah yang kita persiapkan. Yang mulai tadarus, silaturahim, dan lain-lain. Yang mungkin kalau diceritakan cukup panjang. Paling tidak, iksarul ibadah menjadi catatan buat kita. Sehingga kita bisa mampu melaksanakan dan memperbanyak ibadah-ibadah. Yang biasanya di bulan selain Ramadan itu kita sedikit. Di bulan Ramadan kita perbanyak. Di bulan ampunan kita perbanyak, di syahrus syam kita perbanyak. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan iksarul ibadah, memperbanyak ibadah, apapun yang bernilai ibadah, amal-amal yang bernilai ibadah. Dan sunnah yang paling utama di bulan Ramadan, memperbanyak i'tikaf, duduk di masjid. I'tikaf itu tidak lama-lama. Ketika kita masuk, niat saya beriktikaf di masjid sunnah karena Allah. Diam sejenak, paling tidak ukuran baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi iktikafnya mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi iktikafnya lama, bermenit-menit, berjam-jam melaksanakan iktikafnya. Apalagi sunnah iktikafnya di sepertiga akhir, di tanggal 21 Ramadan sampai akhir, itu Rasul sering memperbanyak i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid di sepertiga akhir Ramadan itu sangat dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mencari Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan 1000 bulan. 1000 yang istimewa. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku dimanapun berada, maka sunnah-sunnah inilah yang kita akan cari. Sunnah-sunnah inilah yang akan kita perkuat. Sehingga bukan hanya pahala Ramadan yang kita dapat, tetapi sunnahnya yang kita akan dapat. Wajibnya dapat, pahala sewajibnya dapat, pahala sunnahnya dapat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dan melaksanakan sunnah yang begitu banyak luar biasa. Ini sekedar beberapa sunnah yang saya sampaikan, banyak sunnah-sunnah Ramadan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan selamanya Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada kita, selalu menguatkan kita, keimanan kita.
selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton sampai akhir di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya, yang sudah mohon like, komen yang bermanfaat, komen yang betul-betul yang mendukung channel ini sehingga channel ini bisa bermanfaat bagi saya, keluarga, dan lain-lain. Kalau sekiranya ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kekeliruannya karena kekeliruan saya sebagai manusia biasa. Betulnya itu betulnya dari agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan untuk menggurui, tapi ini untuk mengingatkan saya dan keluarga saya, istri saya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.